Kali ini aku bakalan ngebahas tentang ngoding bintang dan pagar menggunakan bahasa C++. Well, jadi ini adalah persoalan yang biasanya akan didapatkan oleh yang baru belajar mengenai bahasa C++ ataupun kalian-kalian para mahasiswa baru yang mungkin di semester 1 atau semester 2 dan mendapatkan pembelajaran atau mata kuliah mengenai bahasa C++. So, jadi di sini aku udah siapin beberapa soal mengenai bintang dan pagar. Nanti kita bakalan cobain satu persatu. Nah, untuk yang pertama kita bakalan mulai dengan yang paling simpel dulu. Kita bakalan outputin di konsol kita yaitu bintang dan pagar doang. Well, untuk ini aku menggunakan Visual Studio dan kita mulai dari suatu kekosongan dan oke. Kita mulai dengan include IOStream. Oke, dan using namespace std seperti biasa. Kemudian kita membuat sebuah function in main. Nah, di dalam in main ini program yang bakalan kita ulik-ulik di dalam function in main, integer main. Well, untuk yang pertama, yang paling mudah kalau kalian biasanya belajar mengenai bahasa C++ ataupun bahasa lainnya, ketika kalian baru belajar, kalian akan langsung dihadapkan dengan print hello world. Seperti ini kira-kira. Well, but kita nggak akan mengoutputkan cout hello world. Kita akan mengoutputkan bintang di sini. Oke, jadi bagaimana cout? By the way, dia adalah singkatan dari console out. Nah, jadi kita akan mengoutputkan pada konsol kita berupa tulisan bintang. Bagaimana ini program ini akan berjalan? Well, kita run. Ini konsolnya dan voila. It's gonna be like this. Oke, dia akan mengoutputkan bintang di sini. Oke, ini untuk yang pertama. Next, kamu bisa ganti dia dengan pagar. Lalu dia akan keluar tulisan pagar, ataupun kalian juga bisa menggantinya dengan apapun di dalam ini. Well, ketika kita run, maka dia akan keluar seperti ini. Oke. Itu untuk permulaan yang pertama. Next, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kalau untuk di berikutnya ini mungkin kita hanya mengenal cout, kemudian kalau ingin menampilkan 5 pagar itu gimana sih? Kita mungkin bisa ya dengan langsung aja di dalamnya kita kasih di sini 5 pagar, kita run. Lalu yang keluar adalah 5 pagar. Namun kita akan menggunakan function cin atau console in. Gimana console in ini bekerja? Kita akan memberikan suatu tampilan terlebih dahulu, perintah untuk inputkan nilai di sini. Well, kalau cout itu adalah mengeluarkan suatu nilai, kalau cin itu adalah meminta user untuk menginputkan suatu nilai. Jadi kita perlu untuk membuat suatu variabel terlebih dahulu. Di sini akan saya namakan nilai integer dengan tipe data integer. Kemudian cin kita inputkan ke dalam nilai. Nah, dari nilai ini kita coba tampilkan angka dari nilai ini. Ketika kita tampilkan seperti ini, well, kita menginputkan 8, maka dia akan mengeluarkan nilai 8. Nah, jadi nilai yang diinputkan itu akan di-outputkan kembali. Kita coba dengan angka lain, mungkin 234, lalu dia akan keluar 234 juga. Nah, jadi kita akan menggunakan informasi yang akan diinputkan oleh user untuk menampilkan berapa banyak pagar sesuai dengan inputan oleh user. Di sini aku akan menggunakan perulangan for. Jadi integer ulang, kita mulai dari 0, kemudian ulang, kurang dari nilai, ulang, plus plus.
Well, jadi dia akan terus melakukan perulangan sampai apa? Sampai nilai ulang sudah tidak lagi kurang dari nilai. Oke. Jadi di sini kita akan menampilkan cout pagar. Ketika kita run dia, kita minta untuk menampilkan 9 kali pagar. Nah, yang akan tampil kemudian adalah ini. Sebanyak 9 kali. Kita coba dengan angka yang lain. Kita akan menampilkan 12 kali pagar dan yang akan muncul pun juga demikian. Di sini kita mengoutputkan pagar sebanyak 12 kali. Oke. Well done, next. Oke, untuk berikutnya ini kita melihat kalau tadi kita kasih input 4, user memberikan input 4, maka yang akan keluar adalah pagar sebanyak 4 kali. Tapi kalau inputnya adalah 3, maka akan mengeluarkan bintang sebanyak 3 kali. Jadi di sini ada penggunaan angka ganjil dan genap. Jadi kalau dia genap mengeluarkan pagar, kalau ganjil dia akan mengoutputkan bintang. Oke. Jadi kita di sini perlu untuk memahami bahwa terdapat perhitungan yang bisa digunakan untuk membedakan suatu angka itu dia merupakan ganjil atau genap. Nah, yang akan genap kita gunakan adalah modulus nantinya. Lambang persen ini kita sebutnya dia sebagai modulus. Oke. Lalu di sini, nah dengan perulangan yang sama, nah di dalamnya kita akan menggunakan percabangan if. If apa? If nilai dia modulus 2. Nah, ini untuk membedakan apakah dia ganjil atau genap sama dengan 0, yang artinya dia adalah genap, maka kita akan menampilkan pagar. Oke. Else kalau bukan genap maka dia akan ganjil. Nah, kita akan men-coutkan pagar. Oke. Seperti ini. Lalu ketika kita run, kita akan coba dengan angka genap terlebih dahulu. Kita beri dia 8, contohnya nice. Dia mengoutputkan pagar dengan jumlah sebanyak 8 kali. Lalu aku bakalan kasih sedikit perbedaan untuk ketika mengoutputkannya. Kita akan beri dia n-line. Untuk apa? Perbedaan kalau kita memberikan n-line di bagian sininya. Nah, kita coba lihat. Kita coba lagi. Untuk angka 11. Dan ya, dia mengoutputkan bintang. Oke, untuk yang satu ini udah selesai. Kita next ke yang berikutnya. Beralih ke yang berikutnya nih. Untuk membuat suatu persegi dengan bintang ataupun pagar. Oke. Nah, untuk membuat satu persegi, kita maka perlu membuat 2 kali perulangan karena ada perulangan yang pertama dan juga perulangan yang kedua. Nah, jadi ini perulangan di dalam perulangan. Perulangan yang ada di dalam ini, aku akan namakan variabel ini ulang 2. Kita mulai dari 0, kemudian ulang 2, kurang dari nilai, hampir sama seperti yang ada di atasnya, ulang 2, plus plus. Oke. Nice. Kemudian untuk awal kita akan men-outputkan pagar aja untuk seluruh inputan di sini. Kemudian kita akan menambahkan cout n-line untuk setiap perulangan yang ada di luar. Oke. Jadi ketika kita jalankan dia, sini aku kasih inputan 5.
maka yang akan keluar dalam konsol adalah persegi seperti ini. Jadi perulangan di dalam ini adalah untuk melakukan perulangan di setiap barisnya di sini. Nah, dia akan mengoutputkan, kemudian kita inline dia untuk perulangan pada bagian sini. Nah, itu oleh perulangan yang ada di luar. Nah, jadi dia akan ulang lagi, mengulang lagi sampai di perulangan yang di luar dia telah selesai. Oke, kita coba dengan lainnya. Ketika aku inputkan dia 7, maka dia akan muncul pagar sebanyak 7 kali. Oke, kita akan membedakan antara yang ganjil dan yang genap. Kita menggunakan if nilainya dia itu adalah genap, maka coutkan pagar. Else kita akan meng-coutkan bintang. Oke, jadi seperti ini. Kita run. Kita beri 9 ya. Dan yap, dia yang akan keluar adalah bintang sebanyak 9 kali. Oke, aku kasih spasi di bagian sininya agar dia terlihat lebih rapi. Kita inputkan lagi dengan contoh 7 dan yap, dia terlihat lebih rapi dengan penambahan spasi. Oke, kita gunakan inputan lain yang genap di sini 16 dan dia akan mengoutputkan pagar sebanyak 16 kali 16 kali. Well, seperti itu untuk yang persegi. Next, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ini mungkin agak sulit. Jadi kita akan mulai dia step by step terlebih dahulu. Untuk yang pertama, aku bakalan buat persegi dengan bintang. Seluruhnya bintang terlebih dahulu. Jadi di sini dia bintang dan oke, kita run. Saat aku inputkan 5, maka dia akan keluar bintang 5 seperti ini. Dan kita perlu merubah di bagian sini, kemudian bawah ini, tapi di bagian samping kanan ini, bagian bawah, dan bagian kiri ini dengan semuanya adalah pagar, kecuali nanti di bagian tengahnya aja, berapapun inputan yang kita berikan. Oke. Yang ini udah selesai, berarti di sini kita akan mendapatkan informasi bahwa perulangan yang di luar itu adalah perulangan ulang, yang artinya ketika ulang itu bersama dengan 0 atau ulang itu sama dengan ini, nah jadi berapa nilai yang kita inputkan dikurangi 1, nah, dan di sini kan berarti 4 ya. Di baris ke-0 dan di baris ke nilai min 1, dalam kasus ini 4, kita harus rubah dia menjadi pagar. Oke. Sehingga artinya di sini aku akan menggunakan if lagi ketika ulang itu sama dengan 0 atau ulang itu sama dengan nilai minus 1, right? Nah, dia akan mengoutputkan pagar. Else akan mengoutputkan bintang. Oke, kita coba terlebih dahulu yang ini. Aku inputkan dia 6 dan yap, ini sesuai dengan yang kita perintahkan. Jadi ketika ulang dia bernilai 0, maka akan mengoutputkan pagar. Ketika ulang bernilai nilai min 1, dia juga akan mengoutputkan pagar. Next, kita perlu untuk merubah di bagian kiri dan kanan ini. Yang artinya ketika ulang 2, nah ini untuk nilai di ulang kedua, dia bersama dengan 0 atau ulang 2 sama dengan nilai min 1. Oke?
Oke, sehingga kita akan menambahkan di bagian sini untuk ataunya hampir sama, ulang 2 sama dengan 0, atau ulang 2 sama dengan nilai min 1. Oke, kita run. Aku beri dia inputan 8, dan yap, dia akan muncul seperti ini. Oke, coba dengan inputan lain. 11. Ya, dia akan muncul dengan cara yang sama. 11 kali 11 bagian dalamnya bintang. Oke, next. Untuk yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebuat segitiga. Pertama, aku akan hapus terlebih dahulu seluruh for yang ini. Aku bakalan mulai dari awal perulangannya. Di sini kita mulai dengan ulang sama dengan 0. Oke. Kemudian next, ulang kurang dari nilai, maka ulang plus plus. Ini untuk berpindah setiap barisnya. Well, untuk selanjutnya, di ulang kedua ke arah kanannya, kita gunakan ulang 2. Itu sama dengan 0. Oke. Nah, ini ulang 2. Apakah dia lebih dari atau sama dengan ulang? Aku akan mulai terlebih dahulu dengan ini. Lalu ulang 2 plus plus. Well, kita siapkan untuk pagarnya. Wait a minute. Dia integer. Belum kita deklarasikan tipe datanya. Lalu kita run. Kita coba. Aku kasih inputan 5. Oke, error. Kita coba lihat apa yang salah di sini. Ulang sama dengan 0. Oke, nilai ulang 2. Apakah ulang 2 lebih dari ulang? Kalau ulang 2 lebih dari ulang, right. Di bagian ini kesalahannya. Apakah ketika di awal 0, jadi di awal 0 kalau kita melihat pada gambar, aku buat terlebih dahulu. Nah, kalau di contoh yang ini, kita mengoutputkan dia pertama, ini by the way di kolom ke-0 dan juga baris ke-0. Di sini di mana ini adalah ulang 2, sementara ini adalah ulang. Oke, mungkin untuk lebih mempermudah, aku akan mengganti variabelnya dia, di mana ini adalah untuk baris, dan juga baris. Lalu untuk ini juga baris. Sementara yang ulang 2 akan aku beri nama dia kolom. Kolom, next, kolom. Oke, untuk mempermudah kita. Lalu bagaimana dengan kolom? Dimana ketika dia kolomnya itu sama dengan 0, kemudian baris sama dengan 0, dia akan mengoutputkan si pagar. Nah, untuk berikutnya, ketika kolom kedua, dia udah gak bisa lagi. Yang artinya adalah baris itu harus kurang dari atau sama dengan kolom. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ketika barisnya itu adalah 1, sementara kolomnya 0, di mana artinya baris dan kolom baris lebih besar daripada kolom ya, atau kolom itu kurang dari baris. Nah, di next ketika sama-sama di kolom 1 dan juga baris 1, di sini dia tetap mengoutputkan selama si kolomnya dia itu kurang dari baris. Oke, sehingga kolom harus kurang dari baris. Itu informasi yang kita dapatkan. Karena di sini akan seperti ini. Coba kita run. Dengan 5. Oke, kita perlu menambahkan n line berarti di bawah.
Kita run lagi. Kita inputkan 5, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Nice. Kurang menambahkan 1. Di sini berarti kita perlu menambahkan sama dengan. Nah, jadi kurang dari atau sama dengan. Masukkan 6 dan voila. Dia akan menjadi segitiga siku-siku dengan sisi berjumlah 6 pagar. Oke. Well, jadi ini adalah persoalan yang mungkin kalian temukan bagi yang pertama kali belajar mengenai bahasa C++. Well, semoga persoalan-persoalan yang ada ini, coding mengenai pagar dan juga bintang ini akan membantu kalian untuk lebih memahami percabangan dan perulangan di C++. Thank you.